pagi, perkenalkan nama saya Ervina, NPM 2122011042, S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Muhammad Yani, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum saya yang selanjutnya, yaitu tentang peta buta. Ini bisa kita lihat di sini gambarnya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang sel peta buta. Yang pertama ada vesikel pinositotik. Itu berfungsi dalam bentuk transport molekul dari luar ke dalam sel dalam bentuk cairan. Yang kedua ada lisosom. Lisosom adalah organel sel yang terbentuk seperti kantong yang terikat pada membran sel yang berisi kandung enzim nitroitin. Yang ketiga ada Fiskel Golgi. Fiskel Golgi merupakan sebuah badan yang terikat membran yang dibentuk oleh tunas dari badan Golgi, berfungsi untuk ekskresi terutama pada sel kelenjar. Yaitu yang keempat ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum atau endoplasma kasar adalah organel yang bertindak sebagai saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan membran sel dan nukleus, fungsi sebagai sintesis protein. Itu yang selanjutnya lagi, yaitu yang kelima retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus adalah organel yang bertindak sebagai saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan membran sel dan nukleus, berfungsi sebagai sintesis protein. Maksudnya yaitu yang keenam ada membran sel. Membran sel merupakan bagian sel yang berada paling luar yang tersusun dari unsur protein atau lipoprotein. Fungsi mengatur kelangsungan nutrisi juga mineral dan menerima rangsang dari luar. Yaitu yang selanjutnya yang ketujuh mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi, membantu detoksifikasi amonia hingga berperan dalam proses kematian sel. Selanjutnya itu yang penjelasan yang ke-8 ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi merupakan kandung bibir bertumbuh yang tersusun dari ukuran besar hingga ukuran kecil dan terikat membran, fungsi untuk memproses dan mengolah protein. Itu yang ke-9 ada Nukleolus adalah salah satu organel sel yang terdapat pada inti sel atom nukleus. Fungsinya bertanggung jawab dalam pembentukan protein, juga merakit subunit yang membentuk ribosom. Terus selanjutnya yang ke-10 ada nukleus. Nukleus adalah penjaga gen agar terekspresi dengan baik agar tidak menjadi penyebab kematian genetik. Nukleus tempat mengkoordinasikan pembelahan sel seperti replikasi dan transkripsi dalam sintesis protein. Selanjutnya yang ke-11 ada sentriol. Sentriol berfungsi membantu dalam organisasi sel, gelondong mitosis dalam penyelesaian sitokinesis serta diperlukan untuk pembentukan gelondong mitosis. Yang ke-12 itu ada mikrotubulus. Mikrotubulus memiliki fungsi sebagai sabuk dalam sel dan memindai vesikel serta butiran maupun organel mitokondria, dan dapat melindungi sel yang terdapat pada hewan. Itu selanjutnya yang ke-13 ada sitoplasma. Sitoplasma bahan seperti gel yang terbuat dari air mengisi sel yang mengandung protein dan molekul penting yang dibutuhkan sel. Yaitu yang terakhir ada nomor 14 itu ribosom. Ribosom dianggap sebuah pabrik kecil yang letaknya ada di dalam sel. Fungsinya memproduksi protein yang ada di dalam tubuh. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang sel peta buta, yaitu tadi video dari saya. Apabila ada kata saya yang kurang tepat dan banyak salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.